Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Siti Kamila dari kelas 11 MIA 4, akan menyampaikan materi tentang proses berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam pada masa klasik. Pada zamannya, tidak ada bangsa yang menandingi gemerlapnya peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa zaman keemasan Islam muncul pada saat itu. Daulah Abbasiyah sangat berjasa dalam memberikan kontribusi peradaban dan keilmuan yang terus menginspirasi tokoh-tokoh ilmuwan muslim dan bahkan sampai ilmuwan barat dari zaman klasik sampai zaman modern. Hampir 3 abad lamanya, banyak di antara peninggalan Daulah Abbasiyah menjadi saksi bisu kejayaan Islam di Timur Tengah, Asia, bahkan sampai Eropa. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada masa kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Gerakan-gerakan perlawanan tersebut menemukan momentumnya ketika para tokoh pemrakarsa Daulah Abbasiyah di antaranya Muhammad bin Ali menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan rintisan kekuasaan yang baru. Gerakan Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari kelompok Mawali yang selalu ditempatkan sebagai masyarakat setara dua. Selain itu, juga dukungan kuat dari kelompok Syiah yang sejak dari awal tidak berpihak kepada Daulah Umayyah. Kepemimpinan Daulah Umayyah berakhir pada tahun 132 atau 750 Masehi. Dengan wafatnya kepemimpinan Daulah Umayyah, pemimpin terakhir yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad di pusat. Kota Baghdad dijadikan ibu kota sekaligus sebagai pusat kegiatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada masa Khalifah Al-Mahdi, wilayah Islam sangat luas, meliputi wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Daulah Umayyah, Jazirah Arab, Afrika, dan sebagai wilayah Asia sampai perbatasan Cina sebelah barat. Khalifah Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan dan kebijaksanaan militer. Selama kurang lebih 5,5 abad, pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Berikut ini adalah para khalifah yang memberikan peranan penting dalam perjalanan panjang Daulah Abbasiyah. Abul Abbas As-Saf 750 sampai 784 Masehi. Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas merupakan khalifah pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah. Memiliki garis nasab yang menisbatkan dirinya kepada Hashim buyut Nabi Muhammad SAW. As-Safah merupakan khalifah pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah. 7 orang khalifah berikut ini adalah para khalifah yang memberikan peranan penting dalam perjalanan panjang Daulah Abbasiyah. Abul Abbas As-Saf 750 sampai 784 Masehi. Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas merupakan khalifah pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah. Memiliki garis nasab yang menisbatkan dirinya kepada Hashim buyut Nabi Muhammad SAW. As-Safah merupakan khalifah pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah. Abu al-Abbas adalah seorang revolusioner yang bisa menaungi kaum non-muslim dan non-Arab. Sangat berbeda dengan Daulah Umayyah yang menolak pasukan dari dua golongan itu. Pada masa pemerintahannya, saat pasukan Abbasiyah menguasai Khurasan dan Irak, dia keluar dari persembunyiannya dan dibaiyat sebagai khalifah pada tahun 130 atau 749 Masehi. Setelah itu dia mengalahkan Marwan bin Muhammad dan mengakhiri pemerintahan Daulah Umayyah pada tahun yang sama.
Abdul Abbas As-Saffah wafat pada tahun 136 atau 753 Masehi dalam usia yang masih sangat muda. 1. Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur menjadi khalifah kedua Daulah Abbasiyah, meneruskan khalifah sebelumnya Abdul Abbas As-Saffah. Abu Ja'far al-Mansur merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, masih saudara kandung Ibrahim al-Imam dan Abdul Abbas As-Saffah. Ketiganya merupakan pendiri Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far sedang menunaikan ibadah haji bersama Abdul Muslim al-Khurasani ketika Khalifah Abdul Abbas As-Saffah meninggal. Adapun yang pertama kali dilakukan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur setelah dibaiat menjadi khalifah pada 136 atau 750 Masehi adalah mengatur politik dan siasat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali. Tidak ada gejolak politik dan cenderung stabil. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur sangat berhati-hati dalam melangkah dan mengambil sikap terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan khalifah. 2. Muhammad al-Mahdi. Muhammad al-Mahdi bin al-Mansur mencapai kemenangan atas orang-orang Romawi. Dibantu anaknya Harun al-Rasyid adalah panglima penakluk Romawi. Dia sampai ke pantai Marmarah yang berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin yang bersedia untuk membayar jizyah pada tahun 166 atau 782 Masehi. Muhammad al-Mahdi meninggal pada tahun 169 atau 785 Masehi. Muhammad al-Mahdi tercatat pemerintahan selama 10 tahun beberapa bulan. Ketiga, Harun al-Rasyid bin al-Mahdi adalah mutiara sejarah Daulah Abbasiyah. Harun al-Rasyid memimpin selama 23 tahun. Dalam kepemimpinannya, Harun al-Rasyid mampu membawa dinasti yang dipimpinnya ke puncak kejayaan. Ada banyak hal yang patut ditiru pada pemimpin Islam di abad ke puncak kejayaan ke-21 dan ke-21 ini. Dari sosok khalifah besar ini, sebagai pemimpin dia menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis Qori dan seniman. Harun al-Rasyid menjadikan khalifah saat berusia cukup muda, yaitu 22 tahun, dan wafat dalam usia juga masih muda, yaitu 45 tahun. Saat dia wafat pada tahun 808 Masehi, negara dalam keadaan makmur dengan memiliki kekayaan 900 juta dirham. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan. Ketiga, Harun al-Rasyid bin al-Mahdi adalah mutiara sejarah Daulah Abbasiyah. Harun al-Rasyid memimpin selama 23 tahun. Dalam kepemimpinannya, Harun al-Rasyid mampu membawa dinasti yang dipimpinnya ke puncak kejayaan. Ada banyak hal yang patut ditiru pada pemimpin Islam di abad ke puncak kejayaan ke-21 dan ke-21 ini. Dari sosok khalifah besar ini, sebagai pemimpin dia menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis Qori dan seniman. Harun al-Rasyid menjadikan khalifah saat berusia cukup muda, yaitu 22 tahun, dan wafat dalam usia juga masih muda, yaitu 45 tahun. Saat dia wafat pada tahun 808 Masehi, negara dalam keadaan makmur dengan memiliki kekayaan 900 juta dirham. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.